Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam perkuliahan matematika dalam Islam. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai sedekah dan kaitannya dengan matematika. Nah, sebentar PowerPoint-nya akan Ibu share. Oke, ini sedekah. Sedekah. Nah, semuanya pasti sudah familiar ya dengan istilah sedekah. Sedekah ini pengertiannya pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan tidak dibatasi waktu atau jumlah tertentu. Jadi pembagian sedekah banyak, nanti di bawahnya ada infak, ada zakat. Zakat pun ada pembagiannya lagi, tapi sedekah ini secara umum dan bedanya ini tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Kalau zakat kan ada waktunya dan ada jumlahnya berapa. Ini zakat ya. Kemudian apa tujuan sedekah? Yaitu yang pertama mencari keridhaan Allah, menjunjung ketaatan kepadanya, membantu golongan yang memerlukan dan memupuk rasa kasih sayang kepada manusia. Ini tujuan sedekah. Yang paling tinggi derajatnya ini ya, mencari keridhaan Allah. Siapa bilang bersedekah harus tunggu kaya? Tidak. Dia sedekah dulu baru kaya. Jangan nunggu ikhlas dulu baru bersedekah. Bersedekah dulu baru menjadikan kita ikhlas. Nah, jangan tunggu lapang dulu baru bersedekah. Bersedekahlah niscaya hatimu akan lapang. Kemudian jangan tunggu nikmat dulu baru bersedekah, tapi bersedekahlah niscaya akan bertambah nikmat. Oke, hebatnya sedekah ini apa dalilnya? Karena sesungguhnya sedekah seorang muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Dan Allah Ta'ala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Jadi sedekah ini menambah sifat qanaah bagi kita. Artinya bersyukur kita dengan apa yang ada. Hal yang harus dihindari dalam bersedekah apa saja? Ini sudah tahu ya, yang jelas inti dari sedekah itu harus ikhlas. Artinya tidak menyebutkan pemberian kita kepada orang yang kita sedekahkan atau kepada orang lain. Kalau sudah disebutkan berarti sudah nggak ikhlas lagi ya. Oke, lanjut. Kemudian apa lagi dalilnya, yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu rusakkan sedekahmu dengan membangkit-bangkitkan tentang sedekah itu dengan kata-kata yang menyakiti. Ini tidak boleh. Terus bentuk-bentuk sedekah apa saja? Senyum adalah sedekah. Jadi nggak perlu uang ya, senyum juga sedekah. Tapi jangan senyum seperti ini. Orang yang sudah kelaparan, bapaknya malah disenyumin, ini bukan sedekah. Oke, membahagiakan ayah dan ibu juga sedekah. Kalau kita jauh, telepon ayahnya, telepon ibunya. Oke, ini dia sedekah yang bagi orang yang telah meninggal bisa kita bersedekahkan dengan niat dengan nama dia. Ini dia dari Abdullah bin Abbas, Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan saat itu aku di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya? Nah, jawabnya iya, bermanfaat. Ini dia. Nih, membantu teman juga sedekah. Dengan membantu seperti ini saja sudah besar pahalanya ya. Sayang kepada anak yatim, mewakafkan tanah, misalnya untuk pembangunan masjid, untuk sekolah, ini juga sedekah. Ini pun juga sedekah, memberi makan burung, memberi makan binatang juga sedekah. Ini dia, memberi minum kucing pun sedekah. Landasan tentang sedekah cukup banyak, ini beberapa diantaranya. Surat Al-An'am, Surat Al-Baqarah, Ali Imran. Kemudian hadisnya juga ada, hadis riwayat Baihaqi, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Umar bin Khattab,
Meskipun aku mati besok, aku tetap akan menanam benih kurma ini, sebab aku pun tidak tahu siapa yang menanam pohon kurma yang buahnya aku nikmati sekarang ini. Ya, ini termasuk sedekah jariah. Kalau pohon kurma ini masih dimanfaatkan orang ketika orangnya sudah tiada, itu masih mengalir pahalanya. Itu yang disebut sedekah jariah. Ini dalilnya juga hadis. Ini juga sedekah itu menghapus kesalahan seperti air memadamkan api. Oke, lanjut ke intinya matematika sedekah. Ini kaitan sedekah dengan matematika. Apa saja? Nih, 10 kurang 1 sama dengan 19. Sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatkan kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Ini 10 kurang 1, kenapa bisa 19? Makin banyak dia ya, makin dilipatkan 10 kali lipat. Nah, coba bayangkan, Indonesia ini membangun, jika satu orang saja bersedekah dalam 1000 rupiah dalam satu hari, kalau 5 juta orang kali 1000, 5 miliar per hari. Kalau per bulan 150 miliar. Nah, ini bisa menghidupkan 300.000 orang anak yatim dan fakir miskin. Per bulannya 500.000. 1.000 saja per hari ya, tapi kalikan orangnya 5 juta orang. Itu bisa menghidupkan 300.000 fakir miskin dan anak yatim. Nih, ini sedekah. Kenapa tadi? Yang tadi 10 kurang 1, mengapa 19? Ini dia. Ini menggunakan konsep Al-An'am. Tadi surah Al-An'am, 1 kali sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat. Maksudnya ini 10 kurang 1 hasilnya 9, dilipat gandakan 10 kali. Dia sedekahnya berarti 1. 10 uangnya, 1 sedekahnya, 1 ini yang dia berikan ini dikalikan 10 kali lipat. Berarti aturannya kan berkurang uangnya. Ini uang dia sekarang, ini ganjarannya. Nih, 10 kali yang disedekahkannya. 10 kali 1, 9 tambah 10, 19. Nih, kalau yang ini misalnya nih, 10 kurang 6 sedekahnya. Berarti uangnya tinggal 4, ganjarannya atau yang dia peroleh 10 kali yang disedekahkannya 60. Tambah 4, 64. Ini dan seterusnya. Jadi semakin banyak sedekahnya atau semua uangnya disedekahkannya. 10 kurang 10. Kalau menurut hitungan duniawi, itu uangnya akan habis. Tapi pemberian Allah atau janji Allah, uang yang dia diberikan ini dikalikan 10 kali lipat, jadi 100. Jadi ganjaran ini bukan berupa materi aja kan yang dikasih Allah. Kadang kesehatan, ibu kita sehat, orang tua kita sehat, saudara kita sehat, sekolah kita sukses, itu ganjarannya. Jadi ganjaran sedekah ini bukan hanya materi saja, tapi banyak aspek. Kadang orang kan pelit, nanti kalau sedekah, 1 saja sedekah udah berkurang uangnya 9. Enggak, bukan ini pemahamannya, tapi lihat ganjarannya apa. Oke. Ini dia. Ini yang nggak mau bersedekah, ini yang mau bersedekah. Ini dia, karena dia yakin kalau dikasih uangnya akan bertambah menjadi 19. Ini ya. Nah, ini ilustrasi yang uang sebenarnya. Uangnya 1 juta, disedekahkannya 100.000, jadinya 1.900.000. Kenapa seperti ini? Sama tadi. Kalau ini 1 juta kurang 100, aturannya uangnya kalau menurut perhitungan matematiknya 900.000. Tapi karena ada setiap kebajikan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebajikan di akhirat, ini ayatnya. Jadinya yang tadi uangnya 1 juta dikurang 100.000, aturannya kan 900.000 duitnya. Tapi karena ada ganjaran, jadi 100.000 yang diberikannya ini dikalikan 10 kali lipat. 100.000 kali 10 1 juta ditambah dengan sisa uang tadi, jadi 1.900.000. Ini matematik sedekah. Tetapi nah, ini dia nih. Ini kalau pendapatannya 300.000 disedekahkan 3 juta pendapatannya, disedekahkannya 300.000. Hasilnya kalau menurut perhitungan matematik atau perhitungan duniawi 2.700.000. Tetapi
Yang ini ganjarannya yang dia sedekahkan ini dikalikan 10 kali lipat jadi 3 juta. Jadi janji Allah tuh sebenarnya uang dia setelah disedekahkannya menjadi lebih banyak, 5.700.000. Ini matematik sedekah pecahan. Pecahan itu biasanya di atasnya pembilang, di bawahnya penyebut hasil. Pembilang ini anggap pemberian, penyebut harapan, sama dengan hasil. Contoh, 1, pemberian kita, sedekah kita 1, tapi berharap dibalas 10 kali lipat sama Allah, itu 1 bagi 10, jadi hasil yang kita peroleh ini 0,1. Jadi 1 pemberiannya kita mengharapkan 1 saja, hasilnya 1. Berarti makin sedikit harapan, makin besar hasilnya. Harapannya nggak ada, yang penting dia bersedekah, harapannya nggak ada. Pokoknya harapannya Allah ridho sudahlah, itu akan hasilnya akan lebih banyak dunia dan akhirat. Memberi tanpa berharap hasilnya paling maksimal. Nih, jadi ini sedekah, kaitan matematik dengan sedekah. Ini dia rumusnya, pemberian harapan sama dengan hasil, ini pecahan setengah. 1 pemberian berharap 2, ya setengah hasilnya. 1 pemberian berharap 1 hasilnya. Ini lebih besar ya ininya. Ini lebih kecil, ini besar, jadi hasilnya lebih kecil. Kalau harapan lebih sedikit, berharap cuma karena ridho Allah, itu tak terhingga balasannya. Ini ya, ini rumusnya. Nah, sekarang tugasnya. Cari contoh lain kaitan matematik dengan sedekah, terserah apa saja, jangan tiru contoh dari Ibu. Cari contoh lain berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, siapa yang bingung atau mau bertanya, silakan bertanya via WA. Oke, kita tutup perkuliahan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.